Allahu Akbar. Udah deh. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini kita mau ke EO Farm, kita mau praktikum Smart Agriculture. Ada Wahyu, ada Alia, ada Isti, ada Ade, Ana. Terus ya guys, kita mau ke Cilegon. Bye bye. Kita udah nyampe. Kita tinggal jalan lagi ke sana. Ya Kak, sebelumnya perkenalan dulu, saya Meira dari jurusan Teknologi Pangan Untirta. Dan di sini saya izin mewawancarai Kakak ya, karena untuk memenuhi praktikum Smart Agriculture kita. Nah, sebelumnya Kakak bisa perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Saya Jeffrey, di sini sebagai pemilik EO Farm Hidroponik. Oke. Nah, kan bisa dilihat nih Kak, di belakang kan banyak tuh. Tapi banyak yang belum tahu kan kayak apa sih ini gitu. Nah, sebenarnya tuh apa ini tuh? EO Farm itu apa Kak? Ya, EO Farm itu sebelumnya itu nama brand kita aja. Tapi untuk menaungi sistem pertanian yang model sekarang ya, untuk pertanian hidroponik. Hidroponik itu sistem pertanian yang tidak menggunakan tanah untuk sebagai media tanamnya. Jadi dia bisa pengganti rock wool, busa, atau skam, biasanya begitu dari hidroponik. Oke, nah kan tadi gak pakai tanah ya Kak. Nah, gimana cara menopang tanamannya gitu jika tidak terdapat tanah? Nah, itu pakai busa atau rock wool. Jadi sebelum kita melakukan persemaian itu bisa dilakukan dari busa atau rock wool atau sekam. Jadi ditaruh dulu di situ sebagai pengganti tanah. Oh gitu. Terus apa sih alasan Kakak jadi lebih tertarik dan memilih untuk mengembangkan hidroponik ini Kak? Pertama sih kita nggak terlalu capek ya. Terus juga praktis. Cuman emang dari segi biaya itu lumayan besar dibanding pertanian yang konvensional gitu. Kalau misalkan di hidroponik ini kita lebih mudah gitu kan perawatannya juga, terus ketika persemaian dan panen itu lebih cepat gitu. Oh gitu. Terus kayak benar gak sih kayak menggunakan sistem pola hidroponik ini tidak memerlukan lahan yang luas? Ya, kalau untuk sistem piramid atau NFT, DFT gitu, itu emang gak memerlukan sistem yang luas. Cuman kalau untuk model seperti itu, yang rakit apung, itu pasti memerlukan hal yang luas. Cuman bedanya proses pemanenannya itu lebih lebih cepat dibanding tanah gitu. Oh gitu. Nah, kalau tanaman yang ada di sini nih, apa aja sih yang dikembangin? Kalau yang di sini ada bayam, ada selada,
ada pakcoy untuk Oh. sementara itu. Oh, baik. Karena kebutuhan pasar juga. Kalau yang paling mudah ditanam apa, Kak? Semuanya mudah sebenarnya, cuman yang paling cepat gitu, paling dan perputarannya jualnya cepat itu selada. Itu selada. komoditasnya banyak di selada sih. Nah, untuk proses tanamannya nih ya, kira-kira berapa hari nih pindah tanam dari semai ke tahap dewasa? Kalau untuk pindah tanam dari semai itu range-nya 15 hari. Kita pertama semai itu udah numbu bibit 2 hari 2 malam, itu baru kita ke semai. 15 hari baru kita ke dewasa sampai jadi. Oh gitu. Nah, untuk nutrisi dari hidroponiknya sendiri ini diganti setiap berapa hari sekali sih, Kak? Kalau diganti enggak sih ganti sih sebenarnya, cuman jatuhnya ditambah gitu. Oh, ditambah. Kalau misalkan airnya kurang, terus otomatis kan nutrisinya berkurang. Nah, itu kita tambah setiap 7 hari sekali jadi penggantiannya. Tapi tergantung dengan kapasitas tandonnya. Tandonnya semakin besar, semakin lama juga penggantiannya. Kalau ini kapasitas 2000 liter. 2000 liter. Nah, gimana cara tahu apakah nutrisinya berkurang atau tidak? Apakah ada alat ukurnya, Kak? Kita pakai TDS meter ya. TDS meter sama TDS monitor. Jadi untuk monitoring ketika angkanya itu turun, kita diisi nutrisinya gitu. Jadi lewat ada monitor kecil. Oh, monitor kecil. Jadi kayak EO Farm ini sudah berbasis IoT kah, Kak? Kalau IoT belum, karena Kenapa? kita itu masih minim juga ya. IoT kan harusnya yang mahal juga pembuatan IoT. Pembuatan IoT aja bisa habis 8 juta. Soalnya pernah mau nyoba, karena untuk pengontrolan nutrisi sama pemberian airnya secara online gitu ya, secara mobile. Karena terlalu mahal aja sih. Nah, kalau menurut Kakak nih, apakah bercocok tanam dengan pola semacam ini, kayak hidroponik ini, menjanjikan nilai ekonomis yang baik bagi masyarakat yang ingin mencobanya, dan bagaimana nih pemasarannya? Kalau menurut saya awalnya nggak ekonomis, karena luar biasa, lumayan. Kalau untuk modal awal tuh yang lumayan. Tapi kalau udah berjalan, itu nilai ekonomisnya tinggi, karena lebih efisien dibanding kita setelah after panen. Kalau konvensional kan kita udah panel kita cangkul lagi, terus kita traktor lagi, itu lebih lama dan pasti costnya lebih tinggi. Kalau hidroponik di awal kita mahal, tapi seterusnya itu nggak ada modal lagi, paling untuk pupuk dan bibit aja gitu untuk modal selanjutnya. Jadi ekonomis setelah berjalan gitu. Nah, kalau pemasarannya itu kayak gimana, Kak? Kalau pemasaran untuk sementara kita di resto, di rumah makan, ya kan, terus di pasar banyaknya gitu juga, sama perorangan juga. Kalau misalnya menurut Kakak nih, manfaat yang didapat nih dari bercocok tanam dengan menggunakan pola hidroponik itu apa aja, Kak? Manfaatnya kita nggak capek ya sama sekali. Terus kita bisa manen kapan aja. Terus kalau misalkan nggak kejual nih, masih bisa ditanam lagi. Jadi kalau misalkan kita jual ke orang nggak laku gitu, atau masih ada sisa, kita bisa tanam lagi. Jadi nggak kebuang. Terus juga dari segi waktu lebih efisien. Kita nggak harus nyiram tiap hari, karena ini kan basically-nya air gitu kan untuk hidupnya. Jadi setiap saat kesiram terus. Jadi lebih efisien aja di waktu, terus di biaya, di tenaga. Oh gitu. Nah, terakhir nih ya, Kak, harapan Kakak nih buat petani-petani ke depannya, buat yang mau memulai jenjang pertanian. Ya, kalau untuk pertanian, harapan saya sih semoga ya semakin banyak aja gitu kan untuk pertanian hidroponik, karena kan untuk ketahanan pangan juga ya. Siapa tahu nanti harga makin melonjak, inflasi makin tinggi kan. Jadi harga bahan pokok mahal, sayuran mahal di pasar. Kalau nggak ada petani nih, siapa lagi gitu kan yang bakal ngasih makan gitu kan, atau orang-orang
mendapatkan sumber makanan itu kalau bukan dari petani siapa lagi. Semoga aja ya semakin banyak dan semakin variatif lagi gitu untuk metode pertaniannya dari segi hidroponik atau konvensional. Jadi ya semoga lebih banyak lagi ketertarikan gitu untuk generasi muda. Keren, mantap. Terima kasih Kakak Iya, sama-sama. atas waktunya. Panas ya Panas. makanya. Cukup. Nah guys, kita pulang. Makasih Kakak. さよなら say goodbye その言葉だけ告げて愛は風の中 Sudah selesai. Panas. Panas? Panas? Kipas! Tanya kipas! Selamat! Jadi kita udah selesai. Coba sini dulu semuanya. Semuanya angkat tangan. Angkat tangannya di atas! Dadah guys, setelah melewati kebanyakan Thank you guys! sasaran ini ke drama-drama 何お前はもう死んでいる。 ini. Komentar. Kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Engkol. Ya, jasa. Ya. Ada. Ingat belok kiri sama aja. Hai, kita nyasar guys. Gimana dek? Ya tuh. Si Hello Kitty ini kebingungan juga nih. Terima kasih ya Bu. Punten, mau nanya kalau RT 5 tuh di mana ya? Yang suka nanam-nanam tanaman itu. Ulang tahun ya, bukan orang sini. I'm feeling lonely I wish I could another that could help me Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh?